Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SDN Satak 1, yang saya hormati Bapak Miftahul Ulum SPD selaku JGP Angkatan 9 dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama, yaitu dalam acara berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak semuanya akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin yang terhormat, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala SDN Satak 1. Yang ketiga, doa sekaligus penutup. Dan yang keempat yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN Satak 1 atau yang mewakili kepada Bapak Novan Prasetyo SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sebelumnya saya sampaikan, saya tadi mendapatkan amanah dari Bapak Ferry selaku Kepala Sekolah SDN Satak 1, di mana beliau memang tadi menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir dalam kegiatan hari ini karena beliau ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan atau dilakukan. Lalu saja Bapak Ibu, saya menyampaikan pesan dari Bapak KS, Bapak Ferry, yaitu intinya kegiatan ini diharapkan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir dan juga memberikan dampak yang positif terhadap kita dan lembaga kita. Dan tentunya dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu guru yang hadir yang memang belum sempat atau belum mendaftar di CGP bisa segera, bisa termotivasi juga ikut mendaftar di CGP di angkatan selanjutnya. Jadi intinya kegiatan ini nanti semoga bisa membuat dampak yang baik, dampak yang positif. Dan tentunya semoga acara di pagi hari ini, kegiatan hari ini yaitu berbagi aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Bapak Miftahul Ulum SPD bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan tentunya hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu saja sambutan dari saya mewakili Bapak KS. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Arif, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini kegiatan berbagi aksi nyata calon perwira angkatan 9 diberi kelancaran awal dan akhir sampai akhir, dan diberi ilmu yang barokah, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salaman diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan lillahi Allahumma ghfirli ummati sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sahlan wa la taj'al sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Wahid alladzi Allahumma fa'alna abada rahmah wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, berikutnya yaitu acara pemaparan materi dari calon guru pembina, dan dari saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu pemaparan materi berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari Bapak Miftahul Ulum SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Devi Agustati selaku pembawa acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala SDN Satak 1 atau yang mewakili, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Satak 1 yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu di acara berbagi budaya positif aksi nyata saya CGP Angkatan 9. Saya di sini ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian, tidak bermaksud menggurui atau bagaimana, hanya ingin berbagi, sharing, berdiskusi tentang budaya positif. Lanjut. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin itu di paradigma selama ini, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Lanjut. Kemudian ada perubahan paradigma. Definisinya adalah pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang disiplin positif tadi Bapak Ibu
melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru atau yang berbeda. Jadi apa boleh merubah cara berpikir? Sangat boleh. Lanjut ya. Disiplin positif, jadi kita rubah, kita berusaha untuk merubahnya ke arah yang lebih positif lagi dari kata definisi disiplin. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Karena akhir-akhir ini Bapak Ibu banyak terjadi berita di mana-mana yang banyak menyebutkan guru. Padahal niat kita untuk mendisiplinkan anak bukan dengan cara kekerasan, tapi kita salah sedikit saja sudah menjadi kasus yang sangat viral. Banyak sekali kasus-kasus yang telah terjadi di negara kita ini. Kemudian disiplin positif definisinya suatu pendekatan menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi disiplin positif itu selain diterapkan di lingkungan sekolah, kita berkolaborasi dengan wali murid untuk menerapkannya di lingkungan rumah. Karena apa? Ketika disiplin positif hanya dikerjakan di lingkungan sekolah atau dilakukan di lingkungan sekolah tanpa adanya dukungan dari wali murid untuk melaksanakan di rumah, maka sepertinya pelaksanaan disiplin positif itu tidak maksimal. Kemudian tujuannya dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Dan di titik beratnya pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, kemudian memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi pada saat kita menerapkan disiplin positif tidak hanya diterapkan pada saat di sekolah saja, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu akan dibawa oleh siswa nanti sampai dia siap bermasyarakat atau dewasa nanti. Lanjut juga. Selanjutnya saya akan berbagi tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi jika diterapkan di sekolah, ini adalah motivasi tingkat paling rendah. Jadi anak-anak tidak melakukan atau tidak melanggar aturan yang ada di sekolah karena takut kena sanksi, atau bisa juga motivasinya ingin dipuji oleh guru. Itu motivasi terendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan siswa di kelas rajin sekali berpakaian rapi atau mengerjakan tugas dengan tepat waktu agar untuk mendapatkan suatu penghargaan dari guru, misalkan dapat nominasi siswa terbaik pada bulan ini. Ini tingkatan kedua. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi sudah tidak memikirkan akan mendapatkan sanksi apa atau akan mendapatkan
penghargaan apa. Jadi anak di sini dituntun untuk kepada motivasi yang ketiga ini, sehingga mereka bisa berpikir seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Lanjut juga. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Saya akan berbagi tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia butuh makan, minum untuk bertahan hidup. Kalau siswa di sekolah, kebutuhan bertahan hidupnya seperti jika Bapak Ibu bertanya di kelas, misalkan sebelum pembelajaran di pagi hari, anak-anak apa sudah sarapan? Jika ada beberapa yang belum, misalkan ada beberapa anak yang belum sarapan, kemudian apakah Bapak Ibu ingin melanjutkan pembelajaran pada saat itu atau memberikan kesempatan kepada beberapa anak tersebut untuk membeli sesuatu makanan kecil atau ringan di kantin agar supaya perut mereka terisi terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu harus bijak dalam memutuskan sesuatu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Manusia itu memang butuh cinta dan kasih sayang. Contohnya ketika orang yang masih jomblo gitu Bapak Ibu, jadi butuh pendamping hidup agar dapat melanjutkan hidup. Oke, begitu Pak. Tarik. Sama dengan anak-anak Bapak Ibu, mereka butuh cinta dan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Jika mereka tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang di sekolah, kira-kira anak-anak akan merasa tidak nyaman diajar Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Nah, di sini manusia itu ingin rasanya sekali hidup bebas. Hal yang sama juga terjadi dengan anak-anak, ingin sekali bermain terus. Nah, ketika peran kita sebagai guru dalam pembelajaran, tidaklah kita hanya memberikan materi pembelajaran secara monoton saja. Paling enggak kita memberikan selingan belajar sambil bermain supaya anak-anak merasa senang dan nyaman di dalam kelas. Kemudian kesenangan. Manusia butuh senang. Sama halnya dengan murid kita Bapak Ibu di kelas, kita buat sesenang mungkin agar supaya apa? Ketika mengikuti pembelajaran materinya masuk. Coba kita pikirkan kalau kita tidak merasa senang di dalam kelas atau pada saat kita mengikuti diklat lah dimanapun kita mengikuti diklat, kita tidak merasa senang di dalam mengikuti diklat itu, apakah kira-kira materinya masuk 100% kan tidak mungkin. Nah. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan. Jadi manusia itu juga memiliki kebutuhan. Yang terakhir seperti kekuasaan, sama dengan halnya orang dewasa yang berpolitik juga ingin berkuasa. Bukan begitu Bapak Ibu, ini tahun politik soalnya. Sama dengan anak-anak ingin memiliki rasa kekuasaan atas apa? Misalkan atas barang yang dimiliki, misalkan buku-buku yang dibawa, itu mereka semua menguasai di dalam kelas. Apabila terjadi di dalam kelas miliknya mereka dirusak oleh murid lain, kira-kira yang memiliki kuasa atas buku tersebut akan merasa marah atau tidak? Yang jelas akan merasa marah. Nah, sebagai guru, bagaimana kita mengorganisir supaya apa yang mereka kuasai di dalam kelas seperti alat tulis itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan rebutan buku sehingga bukunya menjadi sobek dan lain sebagainya. Lanjut juga. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, di manakah posisi Bapak Ibu guru saat ini? Kira-kira di mana Bapak Ibu? Sebelum saya jelaskan satu persatu, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada
atau ada manajer, kira-kira siapa yang ingin berpendapat posisi Bapak Ibu saat ini? Monggo Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ulu waktunya. Saya mencoba menjawab. Kalau menurut saya ini yang sudah saya lakukan itu saya sering posisi menurut saya itu sebagai pembuat perasaan saya dan penghukum. Jadi ketika saya menemukan atau melihat anak didik saya itu melakukan kesalahan, saya langsung memberi hukuman secara langsung kepada anak didik saya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Novan. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain ada yang berpendapat sebelum saya masuk ke penjelasan tiap-tiap posisi kontrol guru. Guru monggo Bu Devi. Ya, terima kasih Pak Ulu. Jadi posisi kontrol yang selama ini saya terapkan itu hampir sama dengan Pak Novan tadi Pak. Jadi saya masih memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Jadi biasanya jika anak didik saya itu melakukan kesalahan, saya biasanya memberikan pengertian kepada peserta didik saya, tolong berbuat yang lebih baik lagi untuk ibu guru. Jadi saya memposisikan diri itu sebagai teman Pak Ulum. Terima kasih. Baik, luar biasa pendapat dari Pak Novan dan Bu Santi. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Nah, posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Kenapa saya buat warna merah? Nah, ini seringkali terjadi Bapak Ibu di negara kita, di Indonesia ini yang sering viral nih. Kasus terbaru di media sosial itu ada guru PAI menghukum muridnya karena tidak mau sholat berjamaah. Kemudian guru tersebut dilaporkan oleh wali murid. Jadi posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Biasanya terjadi seketika pada saat anak membuat suatu kesalahan. Jadi posisi ini timbul atau terjadi langsung secara tiba-tiba. Misalkan anak tersebut datang terlambat, Bapak Ibu langsung, ayo kamu sini, kamu datang ini berapa? Setengah 8. Baik, sekarang karena kamu sudah datang terlambat, Pak Guru hukum. Nah, langsung dihukum pada saat itu. Misalkan disuruh lari keliling lapangan sekolah sebanyak 10 kali, atau membersihkan toilet sekolah. Itu posisi kontrol guru yang pertama. Nah, kenapa saya buat warna merah? Saya ini berbagi dengan Bapak Ibu untuk menghindari posisi kontrol guru yang pertama ini. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah seperti yang disampaikan Ibu Devi Agustinati tadi. Ini masih lebih lunak atau berbicaranya lebih enak kepada murid kita. Nah, murid itu dibuat agar mereka merasa bersalah. Misalkan seperti yang dikatakan Ibu Devi tadi, ayo nak, kamu jangan melakukan ini. Kamu tidak kasihan apa kepada ibu guru? Ibu guru sudah menasehati kamu berkali-kali. Jadi kalimat-kalimat seperti itu biasanya termasuk posisi kontrol guru di pembuat rasa bersalah, sehingga kalimat-kalimat tersebut menimbulkan rasa bersalah pada peserta didik. Ini juga saya beri warna merah tapi agak pudar sedikit merahnya, lebih mudah, agar untuk sedikit dihindari. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Tadi juga sependapat dengan Bu Santi, pendapatnya adalah sebagai teman. Ini lebih halus daripada pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak tersebut tidak merasa bersalah, tapi hanya berbicara sebagai teman, menasehati berkali-kali biasanya dilakukan. Dan cara berbicaranya
Cuma di posisi teman ini kita sebagai guru belum menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kesalahannya. Selanjutnya pemantau. Kenapa saya beri warna kuning? Ini hampir mendekati posisi kontrol guru yang direkomendasikan. Kalau sebagai pemantau, guru sebagai pemantau itu hanya melaksanakan konsekuensi dari apa yang kesalahan yang dilakukan oleh murid. Contohnya, sebelum murid melakukan kesalahan di sekolah kita kan sudah ada yang namanya tata tertib sekolah. Ketika anak melanggar, misalkan pada hari Senin ada yang tidak berpakaian lengkap, di tata tertib sekolah sudah disepakati jika tidak berpakaian lengkap pada saat upacara maka akan dibentuk barisan sendiri bagi siswa atau murid yang melanggar peraturan tersebut. Jadi di posisi ini guru hanya memantau anak tidak mematuhi tata tertib upacara, kemudian diberikan sanksi atau konsekuensi. Anak melakukan sanksi tersebut atau melaksanakan konsekuensi tersebut, maka itu posisi hanya sebagai pemantau saja. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, manajer. Nah, manajer ini sangat lengkap sekali dan sangat ada kaitannya dengan segitiga restitusi yang akan saya bagikan dengan Bapak Ibu selanjutnya. Lanjut juga. Sebelum ke segitiga restitusi, di sini ada hal yaitu keyakinan kelas. Jadi saya ingin berbagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Lanjut juga. Nah, ini adalah proses saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 4. Di proses membuat keyakinan kelas itu ada 4 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat peraturan kelas atau yang biasa disebut tata tertib. Nah, biasanya kita sebagai guru membuat tata tertib atau peraturan kelas itu di awal pembelajaran semester ganjil atau di tahun ajaran baru. Nah, di sini saya membuat peraturan kelas bersama anak kelas 4. Kita sepakati bersama. Contoh saja Bapak Ibu, tidak akan saya jelaskan semua tata tertib yang saya buat karena nanti waktunya tidak mencukupi. Saya ambil tata tertib yang pertama, dilarang datang terlambat. Kira-kira Bapak Ibu, kalau dengan kata dilarang, kira-kira kita menekan atau membuat merasa tidak nyaman peserta didik atau tidak? Nah, terima kasih Bu Santi pendapatnya. Membuat merasa tidak nyaman peserta didik. Kalau kita membuat merasa mereka tidak nyaman, berarti kita sebagai guru tidak melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, maka dari itu proses yang kedua, saya merubah kalimat tata tertib ini menjadi kalimat positif. Saya menghilangkan kata dilarang. Kemudian saya berdiskusi dengan anak-anak. Kira-kira kata dilarang kalau dihapus bagaimana? Anak-anak sepakat. Anak-anak ternyata sangat senang dan sepakat. Anak-anak pertama ngiranya, oh boleh datang terlambat. Ternyata setelah saya ubah menjadi datang tepat waktu, nah anak-anak juga masih sepakat dengan kata dilarang ini dihapus. Saya ubah menjadi sebuah kalimat positif, datang tepat waktu. Nah, dari datang tepat waktu tersebut
saya berdiskusi dengan anak-anak. Jadi kita harus banyak berdiskusi dengan anak-anak supaya anak-anak paham tentang kalimat positif itu. Di dalam kalimat positif tersebut terdapat nilai-nilai kebajikan. Dari contoh yang saya ambil dari kalimat positif dilarang tepat waktu, nilai-nilai kebajikannya kita dapatkan adalah nilai kedisiplinan. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut kita peroleh yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi dari nilai-nilai kebajikan tersebut kita dapatkan kemudian keyakinan kelas, yaitu suatu kalimat di depannya kita beri kata kami. Kami itu siapa di dalam kelas kira-kira? Peserta didik saja atau dengan gurunya? Dengan gurunya. Jadi di dalam keyakinan kelas kita beri kata kami, kemudian kita beri kata bangga. Kami bangga tepat waktu. Nah, inilah keyakinan kelas yang kita dapatkan dari peraturan kelas yang pertama tadi, dilarang datang terlambat. Akhirnya kita temukan keyakinan kelas yang pertama, yaitu kami bangga datang tepat waktu. Kenapa kita berikan kami bangga tepat waktu? Supaya menanamkan rasa keyakinan di dalam diri siswa bahwa siswa itu harus bangga datang tepat waktu. Sehingga kalau anak-anak tidak datang tepat waktu atau terlambat, mereka merasa melanggar keyakinan yang sudah disepakati antara guru dengan murid. Nah, sebelum sudah belum. Karena di sini saya ingin berjanji dengan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membuat satu kalimat biar ada interaksi antara saya dan Bapak Ibu atau antara kita. Seperti itu menjadi di antara kita tidak ada dusta. Baik, saya ingin berbagi. Saya memiliki kalimat yang merupakan peraturan kelas. Misalkan dilarang bermain saat pembelajaran dimulai. Kira-kira kalimat positifnya apa, Bapak Ibu? Adakah yang ingin berpendapat dilarang bermain saat pembelajaran dimulai? Adakah yang ingin berpendapat, Bapak Ibu? Monggo. Kalimat positifnya kira-kira apa? Baik, Pak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya mencoba menjawab dari kalimat positifnya apa. Kalau menurut saya kalimat positifnya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, tepat sekali Pak Novan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Novan. Nah, Pak Novan tadi berpendapat belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi sudah tidak ada kata dilarang. Pak Novan merubah menjadi kalimat positif, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kira-kira Bapak Ibu, dari kalimat positif belajar dengan sungguh-sungguh, nah di dalam kalimat belajar dengan sungguh-sungguh terdapat nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikannya apa? Menurut saya nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, betul sekali. Dua guru dari yang tadi, tepuk tangan untuk beliau. Ternyata sedikit berbagi, beberapa rekan-rekan sejawat saya sudah
bisa membuat proses membuat keyakinan kelas istimewa sekali. Ibu Devi Agustinati tadi menjawab yang kebagiannya adalah tanggung jawab. Kemudian setelah kita temukan kalimat positif dan nilai-nilai kebajikannya, ketemulah di akhir yaitu kalimat keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu apa keyakinan kelasnya? Monggo yang belum berpendapat biar bisa berinteraksi semua. Oke, bukan dipersilahkan. Di sini tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada benar. Oke. Ya, masih lalu saya mencoba ya untuk keyakinan kelasnya kami bangga belajar sini. Oke, terima kasih Buka tepuk tangan untuk beliau. Kami bangga belajar dengan sungguh-sungguh. Wah, tadi saya hanya memberikan satu contoh saja, ternyata Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini sudah mampu membuat satu kalimat peraturan kelas atau tata kelas menjadi satu keyakinan kelas. Lanjut Buka. Oke, tadi kita sudah berbagi tentang keyakinan kelas. Kemudian di sini saya berbagi dengan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Yang Bapak Ibu bayangkan nanti, wah segitiga, ada gambarnya segitiga. Betul Bapak Ibu, ada gambarnya segitiga yang di dalamnya ada 3 tahapan. Jadi sebelum ketiga tahapan tersebut, saya akan berbagi tentang definisinya terlebih dahulu. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu kita buat untuk menghindari keempat posisi kontrol tadi Bapak Ibu, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau saja. Jadi inilah pelengkap dari 5 posisi kontrol guru yang kita rekomendasikan adalah sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol sebagai manajer kita mengacu pada segitiga restitusi yang tujuannya adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa mereka merasa gagal atau tanpa mereka sangat merasa bersalah sekali. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan hukuman, sanksi atau memberikan konsekuensi kepada peserta didik, ketika itu apakah Bapak Ibu memberikan penguatan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya hal lumrah sebagai manusia. Jadi sebagai manusia itu kita tidak pernah luput dari kesalahan. Sesekalipun Nabi kita, jadi sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, bagaimana tahapan segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kira-kira Bapak Ibu bertanya-tanya, apa itu menstabilkan identitas? Baik, akan saya sedikit berbagi. Menstabilkan identitas itu Bapak Ibu, contohnya begini. Ketika ada siswa yang mengambil sedikit lawang satu dari temannya, misalkan Bu Ika sebagai murid saya mengambil uang milik Bu Ipa, misalkan kita sebagai guru menegur Bu Ika bahwa
mengambil itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Sudah titik dari situ dulu. Kira-kira siswa tersebut kalau kita langsung hukum merasa gagal nggak? Oh, aku cek salah ya, aku sangat bersalah kepada temanku. Kira-kira akan mereka pikirkan nggak sampai pulang? Apalagi teman-teman satu kelasnya mengetahui bahwa dia itu mencuri. Kira-kira namanya dia di dalam kelas sudah negatif atau masih positif Bapak Ibu? Sudah negatif. Nah, ini akan berdampak buruk bagi anak tersebut atau bagi psikologi anak tersebut. Maka dari itu yang pertama kita harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Di mana kita melakukan restitusi itu tergantung tempatnya. Ketika anak tersebut kita panggil di kantor, kita harus menstabilkan identitasnya di kantor dengan suatu contoh kalimat Bapak Ibu memberikan penjelasan kepada dia bahwa yang dia lakukan itu bersalah, tapi dengan penguatan yang diberikan Bapak Ibu, misalkan contoh kalimatnya begini: hal tersebut lumrah nak kamu lakukan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mempermasalahkan atau tidak menjas kamu sebagai pencuri. Di luar sana juga banyak yang melakukan hal seperti itu. Nah, namun tidak bisa dibiarkan sampai segini Bapak Ibu. Lanjut ke posisi tahap kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, tindakan yang kamu lakukan itu ya memang benar salah. Nah, tetap diberi penguatan bahwa tindakan yang dia lakukan yaitu mengambil hak milik orang lain adalah benar-benar salah. Kemudian kita kuatkan kembali dengan menanyakan keyakinan kelas kepada peserta didik yang mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara kita ajak ngobrol dengan kalimat-kalimat yang tidak menyudutkan peserta didik. Misalkan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar atau kalian tidak lakukan? Misalkan di keyakinan kelas kami bangga menjaga barang milik kami sendiri dan orang lain. Berarti nilai-nilainya adalah kejujuran. Di sana kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Kemudian setelah menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, kita menanyakan kepada peserta didik, setelah yang kamu lakukan ini, yaitu mengambil barang milik orang, kamu melanggar keyakinan kelas tentang nilai-nilai kebajikannya adalah kejujuran. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, pada saat itu kita tidak langsung menghukum peserta didik tersebut, namun kita menanyakan apa yang kamu lakukan setelah kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kita mengarahkan Bapak Ibu atau menuntut peserta didik tersebut untuk bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Jadi kita tidak langsung menghukum, kita tidak langsung menyuruh dia untuk meminta maaf, kita pancing sedikit demi sedikit agar dia sendiri yang ingin mengganti kesalahan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut dulu. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus, ada 2 contoh kasus.
Ini adalah contoh kasus pertama Bapak Ibu. Murid membawa sepeda motor ke sekolah atau kendaraan bermotor ke sekolah. Pada saat itu Bapak Novan mengetahui hal tersebut. Memakai kendaraan bermotor dan tidak memakai helm. Pak Novan selaku guru sudah mencontohkan bahwa ketika berkendara harus safety, memakai pengaman kepala. Ini saya mau menyampaikan sesuatu, bukan saya lupa. Apa? Kemarin itu apa? Itu sudah mengikuti. Ini Pak Novan laporan kepada saya Di satu karena desa adalah peserta didik saya di kelas. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Kadang kita sebagai guru kan spontan. Tiba-tiba langsung marah-marah. Biasanya juga sebelum saya mendapatkan materi seperti ini, saya biasanya langsung marah, langsung tak gembos si isi mobil peraturan di sekolah itu tidak boleh membawa seragam desa berbuat salah itu sebenarnya adalah hal berat bagi manusia mungkin Paul juga dulu pernah melakukan salah satu sekolah ya cuma salah kita harus menyesali perbuatan yang kita terus Paul mau bertanya alasan desa membawa tidak ada yang kemudian perbuatan di sini saya menanyakan alasan kepada murid tersebut kenapa membawa kendaraan bermotor karena tidak ada yang mengantar. Tapi tindakan tersebut adalah merupakan suatu kesalahan. meskipun alasannya tidak lengkap, sebenarnya tidak bisa benar. Terus Pak Ibu menyampaikan tidak ada keyakinan yang ada di sekolah ini atau perhatian dari sekolah ini, disiplin yang ada di sekolah ini yang desa membawa sepeda motor. Terus bagaimana desa pasti harus bersepakat itu bersalah menggunakan sepeda motor. Kira-kira desa konsekuensinya apa yang pantas untuk diberikan oleh desa sebagai pengganti kesalahan yang telah desa buat apa kira-kira tidak membuat sepeda motor terus karena Nah, di sini saya menanyakan kepada desa yang membawa sepeda motor itu Bapak Ibu, setelah meyakini kesalahan atau meyakini keyakinan telah disepakati yang dilanggar yaitu membawa sepeda motor, saya menanyakan apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Dia berjanji tidak akan membawa sepeda motor lagi. Terus saya bertanya kembali, ketika dia melanggar lagi dari janjinya tersebut, maka apa konsekuensi yang harus
diberikan, yaitu sesuai disiplinnya dari sekolah, yaitu banyak didobosi. Saya memiliki kasus yang kedua. Ini biasanya spontan terjadi. Anak berlari di dalam kelas. Wes, sekiranya Bapak Ibu amburadul tidak ada segitiga restitusinya. Biasanya seperti itu. Di sini saya tidak mencantumkan urutan segitiga restitusi, Bapak Ibu, karena biasanya terjadi dengan spontan. Ini pentingnya. Menarik bajunya sampai sebenarnya ini perbuatanmu kira-kira itu tidak, meskipun membelanya itu tidak. Terus bersama misi ganggu ini betul Anda, tapi dia Anda kenapa? Ini ceritanya Bapak Ibu. Sekarang ini ganggu ini ganggu temannya nggak terima. Karena habis jatuh, nah ditariklah bajunya si Rizky ini sampai sobek. Ini terus nanti kira-kira gimana sama orang tua? Bajunya orang tua sobek ini gimana? Tapi ini benar-benar ini memang kejadian betul Bapak Ibu, bukan direkayasa. Pada saat mau membuat sedang kata yang berkelahi Tuhan. Harusnya Eva lawan siapa kalau ada diganggu? Lawan Bapak Ibu. Terus Rizky pengen ini kembali pulang ada? Jadi ya pengennya diperbaiki. Eva tahu nggak kira-kira perlu jawab sama perbaiki punya Rizky? Nanti dijawab. Jadi Rizky nanti pulang ke rumahnya Eva. Terus saya akan ceritakan ibunya ya, ibunya Eva. Ibunya Eva bahwa Eva tadi menyobek bajunya Rizky karena membela dan Rizky. Namun kesannya Pak Ulu itu perbuatan yang salah, harus ditanggung. Baik, sekarang Eva nama Rizky sama Rizky. Nah, Rizky tadi nama berdua ini, Rizky harus ngapain dulu? Dan duduk kembali ke tempat duduknya. Dapatkan anak lalu ini berpesan dari Pak Lu ini berpesan pada anak, kalau ada yang salah, kalau ada yang benar, segera lapor ke siapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi
bergerak langsung ke kantor mencari tahu. Ya, paham? Juga terima kasih. Itu tadi contoh dari dua kasus segitiga restitusi. Yang pertama sangat beruntung sekali Bapak Ibu. Itu kalau siswanya enak diajak komunikasi, dengan tanda kutip kalau siswanya enak diajak komunikasi. Tapi memang ada ya di lapangan kita menemukan bahwa belum ditanya saja siswanya sudah nangis banyak. Nah, itu bagaimana cara kita guru untuk mengantisipasi hal tersebut? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan siswa yang berbeda-beda tersebut? Ya kita harus mencari banyak referensi Bapak Ibu, cara menangani siswa atau mencari buku-buku referensi psikologi tentang murid di usia yang kita ajar, yaitu usia SD. Lanjutkan juga. Terima kasih, sekian sedikit berbagi dari saya. Mungkin dari pemaparan saya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Novan, dipersilakan. Terima kasih. Kalau ini saya melihat dari dua kasus itu, kasus yang pertama yang saya menarik tadi maksudnya itu tertarik dengan kasusnya karena kalau misalnya ini anaknya kita segitiga restitusi tadi, tetapi masih mengulanginya lagi itu seperti apa tindakan kita? Kalau anak itu belum sadar akan salah dan masih mengulanginya lagi, itu seperti apa? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa Pak Novan. Memang Novan di lapangan itu kita menemukan hal-hal yang masih kekeh dengan keinginannya untuk membawa sepeda atau kendaraan bermotor. Yang pertama tadi menanyakan keyakinan kalau dari anaknya tadi sadar tidak akan mengulanginya lagi Pak Novan. Kemudian saya tanya kembali lagi keyakinannya, yakin tidak akan mengulangi lagi, yakin. Terus saya memberikan pertanyaan lanjutan Pak Novan. Jika mau ulangi lagi, terus kamu bersedia diapakan sepedanya biar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Saya menawarkan, jadi bernegosiasi kepada anak tersebut. Saya bersedia dipromosi lah sepedanya. Oke, bersedia dipromosi. Sampai situ saja tadi kasus yang pertama. Kemudian kalau ada kelanjutan masih membawa lagi paling tidak ke yang ketiga kalinya kita memanggil orang tuanya, karena memang alasan tadi ketika saya memvalidasi tindakan yang salah, saya menanyakan alasannya kenapa kok membawa sepeda motor, tidak ada yang mengantar. Nah, dari situ kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Jika tidak ada yang mengantar, kita berkomunikasi baik dengan orang tua untuk mencari solusi. Misalkan jaraknya jauh, ya paling tidak kita memberikan saran kepada orang tua agar anak tersebut disuruh ngojek atau bagaimana lah enaknya kepada orang tua. Kemudian jika jaraknya dekat, ya solusinya paling tidak ya harus jalan kaki atau menggunakan sepeda hotel, ya kalau orang Jawa sepeda hotel. Begitu terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika sudah cukup, saya akhiri. Sekian berbagi praktik saya di hasil nyata 1.4. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa bisa bilang ya?